Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Paris Saint-Germain resmi memperpanjang kontrak Kylian Mbappe. Sementara itu sejumlah pemain Real Madrid langsung menyindir Mbappe yang memperpanjang kontrak. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, ada Barcelona yang dikabarkan akan melepas banyak pemain di musim panas nanti. Kita jauh ke Inggris, ada Phil Foden yang berhasil menyabet penghargaan pemain muda terbaik Premier League. Di musim panas nanti, Barcelona dikabarkan akan melepas banyak pemainnya. Kabar kepastian ini disampaikan langsung oleh sang pelatih Xavi Hernandez. Xavi bilang kalau dirinya akan melepas 4 pemain sekaligus. Mereka adalah Riqui Puig, Samuel Umtiti, Oscar Mingueza, dan Martin Braithwaite. Selain melepas pemain, Xavi juga ingin mempertahankan pemain lainnya seperti Ousmane Dembele dan Frenkie de Jong. Atletico Madrid sebelumnya meminjam Antoine Griezmann dari Barcelona. Saat itu skuad Los Rojiblancos meminjam Griezmann selama 1 musim yakni sampai bulan Juni mendatang. Kabarnya klub asuhan Diego Simeone ini ingin memperpanjang masa peminjaman Griezmann. Alasannya karena bomber asal Perancis ini tampil apik membela skuad Los Rojiblancos di musim ini. Hal ini terbukti di mana Griezmann sudah mencetak 8 gol dari 35 pertandingan di berbagai kompetisi. Premier League baru saja menobatkan Phil Foden sebagai pemain muda terbaik di musim ini. Gelandang Manchester City ini mengungguli 2 pemain muda top seperti Mason Mount dan Declan Rice. Penghargaan ini sendiri merupakan penghargaan kedua yang diraih oleh Phil Foden. Sebelumnya Foden berhasil memenangkan penghargaan tersebut di musim lalu. Sebagai informasi, di musim ini Foden memang tampil impresif membela The Citizens. Terbukti Foden mampu mencetak 9 gol dari 27 pertandingan Premier League. Aston Villa gagal meraih kemenangan setelah berhasil dikalahkan Liverpool beberapa hari yang lalu. Saat itu Philippe Coutinho dan kawan-kawan takluk dengan skor tipis 1-2. Selesai pertandingan, banyak yang menuding kalau pelatih Aston Villa Steven Gerrard membantu Liverpool untuk juara. Hal ini pun membuat Gerrard merasa kecewa. Gerrard menegaskan kalau dirinya tetap profesional dan mengutamakan kepentingan Aston Villa ketimbang Liverpool. Apalagi Aston Villa akan menghadapi Manchester City di laga terakhirnya. Paul Pogba dikabarkan akan kembali ke Juventus dan akan menandatangani kontrak selama 3 tahun. Kita pindah ke tanah air guys, ada Piala Presiden yang bakal digelar di Solo dan Semarang. Paul Pogba dikabarkan bakal hengkang dari Manchester United di musim panas nanti. Alasannya karena Pogba enggan bertahan di sisa kontraknya yang berakhir pada bulan depan. Kabarnya gelandang asal Prancis ini disebut akan kembali merapat ke Juventus. Kabar kembalinya Pogba ke kota Turin ini pun bukanlah isapan jempol belaka. Dilansir dari Gazzetta dello Sport, Pogba akan menandatangani kontrak selama 3 tahun. Nggak cuma itu, di sana Pogba akan mendapat gaji sebesar 7,5 juta euro per musim. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan bocoran terkait venue Piala Presiden 2022. Gibran bilang kalau Stadion Manahan dan Stadion Jatidiri Semarang akan menjadi tuan rumah pelaksanaan tersebut. Sementara itu Gibran mengaku masih belum mengetahui secara pasti jumlah tim yang ikut serta ke dalam turnamen tersebut. Alasannya karena Gibran masih akan berkoordinasi dengan Kemenpora. Kabarnya pembukaan Piala Presiden itu nantinya akan digelar di Stadion Jatidiri. Sementara venue penutupan akan digelar di Stadion Manahan Solo. Gelandang Manchester City Kevin De Bruyne baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik Premier League musim ini. De Bruyne mampu mengungguli Mohamed Salah dan Son Heung-min. Gelandang asal Belgia ini memang sempat tampil mengejutkan pada laga melawan Wolverhampton beberapa hari yang lalu. Saat itu De Bruyne berhasil mencetak hat-trick dalam waktu 17 menit saja. Sementara itu di musim ini De Bruyne juga tampil impresif membela The Citizens. Terbukti di Premier League musim ini dia mampu mencetak 15 gol dari 29 pertandingan yang sudah dimainkan. Next, ada berita dari Kylian Mbappe yang resmi memperpanjang kontrak barunya di PSG. Nah, mengetahui Mbappe perpanjang kontrak, La Liga dikabarkan akan melaporkan PSG ke UEFA karena dianggap melanggar FFP. Kontrak Kylian Mbappe di PSG akan segera berakhir di bulan Juni mendatang. Hasilnya Mbappe disebut-sebut akan pindah ke Real Madrid secara gratis. Kini Mbappe sudah resmi bertahan dan memperpanjang kontrak di skuad Parisiens. Kabar perpanjangan kontrak Mbappe ini mereka sampaikan lewat Instagram resmi klub. Dalam unggahannya Mbappe terlihat berfoto bersama sang presiden Nasser Al-Khelaifi. Kabarnya Mbappe akan memperpanjang kontrak selama 3 tahun yakni sampai tahun 2025.
Sebagai informasi, banyak yang menyebut kalau Mbappe membuang kesempatan emas untuk bermain di Real Madrid. Padahal sebelumnya Al Real berencana melakukan opening megah untuk menyambut Mbappe. Kylian Mbappe memberikan komentar setelah memperpanjang kontrak di PSG. Mbappe merasa senang bisa bertahan di klub besar seperti PSG. Mbappe menyebut kalau PSG merupakan rumah untuknya. Selain itu, Mbappe juga yakin kalau dirinya bisa terus berkembang dan memberikan segalanya untuk skuad Parisiens. Alasannya karena Paris sendiri merupakan tempat dirinya tumbuh besar dan meniti karir. Kylian Mbappe resmi bertahan dan sudah menandatangani perpanjangan kontrak di PSG. Setelah dipastikan bertahan, sejumlah pemain Real Madrid seakan langsung menyindir sang pemain. Pertama ada Karim Benzema yang membuat instastory tangan satu dengan background logo Real Madrid. Berikutnya ada Rodrigo yang memposting foto mencium logo Real Madrid. Kemudian ada Vinicius Junior yang berterima kasih atas dukungan dari Madridista. Yang terakhir ada Luka Modric yang nge-tweet kalau El Real harus fokus di final Liga Champions di Paris. Kylian Mbappe resmi bertahan dan sudah memperpanjang kontrak di Paris Saint-Germain. Hal ini pun membuat Presiden La Liga Javier Tebas marah-marah dan gak terima. Tebas gak terima karena PSG mampu mempertahankan Mbappe di skuad Parisiens. Tebas merasa kalau klub asuhan Mauricio Pochettino ini gak mungkin akan mempertahankan Mbappe. Oleh sebab itu, Tebas pun akan melaporkan PSG kepada Federasi Sepak Bola Eropa atau UEFA. La Liga menilai kalau hal ini bisa merusak stabilitas ekonomi sepak bola Eropa. Olympique Lyon Femení berhasil tampil beringas di laga final Liga Champions wanita. Saat itu klub berjuluk Les Fenotes ini mampu mengalahkan Barcelona Femení dengan skor 1-3. 3 gol Lyon Femení dicetak oleh Amandine Henry, Ada Hegerberg, dan Katarina Macario. Sementara Barcelona Femení cuma bisa membalas 1 gol lewat Alexia Putellas. Sebagai informasi, gelar juara ini merupakan gelar juara ke-8 yang pernah diraih Lyon Femení. Terakhir kali mereka merebut gelar juara tersebut di musim 2019-2020 yang lalu. Olympique Lyon berhasil juara Liga Champions wanita setelah menukuk Barcelona Femení. Kita pindah ke Inggris guys, ada Cristiano Ronaldo yang dikabarkan absen menghadapi Crystal Palace. Olympique Lyon Femení berhasil menjuarai Liga Champions wanita musim 2021-2022. Di laga finalnya, skuad Les Fenotes mampu mengalahkan Barcelona Femení dengan skor 3-1. Sebagai informasi, Liga Champions wanita ini sendiri sudah digelar dari tahun 2002 yang lalu. Saat itu FFC Frankfurt keluar sebagai juara untuk pertama kalinya. Gak disangka-sangka Arsenal Femení pernah keluar sebagai juara di tahun 2007 yang lalu. Sementara itu, rekor gelar juara terbanyak saat ini masih dipegang oleh Lyon dengan mengkoleksi 8 trofi juara. Menjelang laga menghadapi Crystal Palace, Manchester United mendapat kabar buruk. Kabarnya bintang andalan mereka Cristiano Ronaldo harus menepi di laga tersebut. Alasannya karena mantan bintang Real Madrid ini mengalami cedera otot pinggul. Kabar ini tentu merupakan kabar buruk bagi skuad The Red Devil. Sebab klub asuhan Ralf Rangnick ini masih berjuang untuk bisa berlaga di Europa League. Seandainya kalah bukan gak mungkin kalau Setan Merah akan berlaga di Conference League musim depan. Robert Lewandowski sering diberitakan akan bergabung dengan Barcelona. Kabar ini pun rupanya telah sampai ke telinga sang pelatih Xavi Hernandez. Pelatih asal Spanyol ini membenarkan kalau Barcelona berminat mendatangkan Lewandowski. Oleh sebab itu, Xavi pun sedang mengupayakan agar Lewandowski bisa merapat ke Camp Nou. Xavi bilang kalau Bayern Munchen bisa menjadi hambatan dalam kepindahan sang pemain. Alasannya karena skuad asuhan Julian Nagelsmann ini enggan melepas bomber andalannya tersebut. Setelah resmi bertahan di PSG, Kylian Mbappe yang mendapat kekuasaan penting di klub langsung meminta manajemen untuk mendepak Neymar. Sebagai gantinya, Mbappe meminta manajemen untuk mendatangkan winger Barcelona yakni Ousmane Dembele. Kabar dari Twitter BR Goals ini mendapat tanggapan dari warganet. Ada juga yang menyebut kalau Mbappe bakal segera menyingkirkan Lionel Messi dari dalam skuad. Sunderland berhasil meraih kemenangan pada laga semifinal leg kedua Divisi 3 Inggris. Pada laga tersebut, klub berjuluk The Black Cat ini berhasil menekuk Wycombe dengan 2 gol tanpa balas. 2 gol Sunderland saat itu dicetak oleh Elliot John Embleton dan Ross Stewart. Kemenangan ini mengantarkan Sunderland promosi ke Championship musim depan.
Sebagai informasi, skuad The Black Cat saat ini menempati peringkat 5 klasemen dengan mengkoleksi 84 poin. Selisih 8 poin dari Wigan yang berada di puncak klasemen. Setelah memperpanjang kontraknya, Kylian Mbappe berhasil mencetak hat-trick dan membawa PSG menang telak. Masih di laga yang sama ada Angel Di Maria yang menangis karena melakoni laga terakhirnya di PSG. Paris Saint-Germain berhasil meraih kemenangan besar di pekan terakhir Ligue 1. Bertanding di Parc des Princes, skuad Parisiens melibas match dengan 5 gol tanpa balas. Pada laga ini, Kylian Mbappe menjadi aktor kemenangan dengan mencetak hat-trick. Sementara 2 gol sisanya dicetak oleh Neymar dan Angel Di Maria. Itu artinya PSG mengakhiri Ligue 1 sebagai pemuncak klasemen dengan mengkoleksi 86 poin. Sementara match yang menempati peringkat 19 harus degradasi pada musim depan. Kontrak Angel Di Maria di PSG akan berakhir di bulan Juni nanti. Terbaru PSG dikabarkan enggan memperpanjang kontraknya dan memilih untuk melepas Di Maria secara gratis. Oleh sebab itu, di laga menghadapi Metz sendiri merupakan laga terakhir Angel Di Maria di Parc des Princes. Nggak disangka pada laga itu Di Maria berhasil mencetak 1 gol. Setelah mencetak gol, Di Maria terlihat nggak kuasa menahan tangisnya. Saat itu sejumlah pemain PSG terlihat memberikan respect kepada sang pemain. Juventus berhasil dikalahkan Fiorentina dengan skor 2-0. Kita pindah ke Jerman, ada RB Leipzig yang berhasil juara di FB Pokal untuk pertama kalinya. Dini hari tadi Juventus menjalani laga tandang pekan ke-38 Serie A. Bertanding di Artemio, Prancis, skuad Nyonya Tua menelan kekalahan atas Fiorentina dengan skor 2-0. 2 gol Fiorentina dicetak oleh Alfred Duncan serta Nicolas Gonzalez di masa injury time babak kedua. Sementara Juventus gagal mencetak gol dan mencatatkan statistik buruk. Klub asuhan Massimiliano Allegri ini bahkan gak mampu melepaskan satu pun shots on goal. Mirisnya lagi mereka cuma mampu menguasai 33% penguasaan bola. Hasil ini membuat Juventus mengakhiri Serie A dengan menempati peringkat 4 klasemen dan mengemas 70 poin. Kabarnya poin tersebut menjadi poin terendah Juventus selama 1 dekade terakhir. Pada pertandingan final Piala DFB Pokal, RB Leipzig nyaris menelan kekalahan atas Freiburg. Saat itu Christopher Nkunku dan kawan-kawan berhasil ditahan imbang dengan skor 1-1. Hasilnya laga yang berakhir imbang ini dilanjutkan ke babak extra time. Sayang di babak tersebut kedua tim gagal mencetak gol dan laga terpaksa dilanjutkan di sesi adu penalti. Pada sesi ini seluruh eksekutor Leipzig sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Kemenangan ini membawa RB Leipzig berhasil memenangkan DFB Pokal untuk pertama kalinya. Berita selanjutnya lagi nih ada Tammy Abraham yang menolak tawaran Arsenal dan lebih memilih bertahan di AS Roma. Sementara Presiden Real Madrid Florentino Perez sakit hati karena Mbappe lebih memilih perpanjang kontrak. Sejak didatangkan dari Chelsea, Tammy Abraham langsung cepat beradaptasi dan tampil apik di AS Roma. Kegacoran Tammy ini mencuri perhatian sejumlah klub top Eropa. Kabarnya striker asal Inggris ini dikabarkan dibidik oleh raksasa Premier League Arsenal. Hal ini pun membuat Tammy berkomentar. Tammy menegaskan kalau dia nggak akan hengkang. Alasannya karena striker berusia 24 tahun ini merasa bahagia di skuad Serigala Ibu Kota. Mauricio Pochettino sering diberitakan akan dipecat dari kursi kepelatihan PSG. Pemecatan ini sendiri nampaknya bakal segera terwujud dalam waktu dekat. Menurut Fabrizio Romano, Pochettino bakal angkat koper dari Parc des Princes. Fabrizio juga bilang kalau pelatih asal Argentina ini masih menunggu proses kepergiannya. Selain Pochettino, Direktur Olahraga PSG Leonardo juga dikabarkan bakal hengkang. Presiden Real Madrid Florentino Perez dikabarkan sakit hati setelah Kylian Mbappe resmi perpanjang kontrak di PSG. Perez menyebut kalau Mbappe telah menghancurkan mimpinya sendiri. Sebelumnya Real Madrid merupakan klub impian yang ingin dibela Mbappe sejak dulu. Akan tetapi saat itu Mbappe menolak dengan mengirimkan pesan WhatsApp kepada Perez. Dalam pesan tersebut Mbappe bilang kalau dirinya lebih memilih bertahan di PSG. Selain itu Mbappe juga berterima kasih kepada Real Madrid yang sudah memberikannya kesempatan. Guys, kita baca-bacain komentar ini dari BSCBS. Real Madrid semoga mendatangkan Rashford sebagai ganti kegagalan mendatangkan Mbappe. Kalau aku nggak setuju sih guys, aku setujunya kalau misalkan datangkan Braithwaite aja. Kalau kalian setuju nggak guys? Komen di bawah. Sampai jumpa.